Pemirsa, Anda kembali di Newsline, masih dalam segmen trending topik. Kita akan masuk ke topik yang kedua, ini mengenai banjir lahar dingin di Kabupaten Agam, Sumatera Barat yang sampai saat ini masih ada korban hilang dan masih dilakukan upaya pencarian. Dan langsung saja kita lihat untuk pencarian di media sosial saat ini sudah mencapai 7.000 pencarian karena memang banjir ini terjadi kemarin ya, dan sampai saat ini masih banyak yang mencari informasi terkait dengan banjir bandang Gunung Merapi di Sumatera Barat. Jadi pemirsa, yang mana Badan Nasional Penanggulangan Bencana atau BNPB ini melaporkan hingga Minggu malam ini tercatat 41 orang meninggal dunia akibat banjir bandang di sejumlah wilayah Sumatera Barat. Dan apabila dilihat secara rinci pemirsa, ini 19 orang berasal dari Kabupaten Agam, kemudian 15 orang dari Kabupaten Tanah Datar, dan 7 orang di Kota Padang Panjang. Dan kemudian juga menurut BNPB, banjir bandang di Kabupaten Agam ini terjadi setelah adanya hujan lebat di 3 kecamatan, yaitu Kecamatan Canduang, Kecamatan Sungai Buah, dan Kecamatan Empat Koto. Tadi juga kami sempat live ya dari sana bersama dengan rekan Amfraizer yang mengatakan bahwa hingga saat ini masih ada upaya pencarian 3 korban hilang. Karena memang untuk pencarian di banjir lahar dingin ini agak sulit seperti banjir-banjir yang air ya, karena ini kan lahar dingin jadi materialnya banyak lumpur, banyak kayu, jadi butuh alat besar juga nih untuk mengangkat materialnya itu. Ini kalau kita lihat berarti sebetulnya ini sudah menumpuk dan ini menjadi banjir bandang. Sebetulnya pemirsa, kalau kita lihat dengan runut 6 bulan terakhir, ini memang sudah berulang kali terjadi banjir bandang dan lahar di sekitar Gunung Merapi, Sumatera Barat. Kalau kita urutkan pemirsa, ini pada 5 Desember 2023, 2 hari setelah erupsi Gunung Merapi, ini menewaskan 24 orang, yang mana banjir bandang dan lahar ini melanda sejumlah wilayah di Kabupaten Tanah Datar. Kemudian ini berlanjut lagi pemirsa, pada 23 Februari 2024, banjir bandang juga menerjang Nagari Barulat di Kabupaten Tanah Datar. Dan berlanjut lagi nih, kalau itu tadi dari 5 Desember, kemudian di 23 Februari 2024, ada lagi pada 5 April 2024, yang mana 2 hari setelah erupsi Gunung Merapi, ini terjadi banjir lahar dingin dan menghantam sejumlah wilayah Kabupaten Agam dan Kabupaten Tanah Datar. Yang mana kalau pada 5 April 2024 ini imbasnya ada 61 rumah, 38 tempat usaha dan 16 hektar lahan sawah di Kabupaten Agam rusak. Jadi sebenarnya sudah cukup sering terjadi di Kabupaten Agam ini ya, dan diharapkan sebenarnya mitigasi bencananya seperti apa di sana ya, karena masih menelan korban dan juga masih banyak korban yang tinggal di lokasi itu ya. Nah, ini juga untuk perkiraan cuaca, karena kan memang si lahar dingin ini disebabkan juga dengan intensitas hujan yang deras juga ya Jessica ya. Jadi Kepala BMKG Dwi Korita Karnawati juga menjelaskan nih penyebab banjir bandang ini di sejumlah wilayah Sumatera Barat yang menewaskan puluhan orang ini. Ia mengatakan pemicu utama banjir bandang bercampur lahar gunung adalah dengan hujan deras dan berdurasi panjang. Kita akan simak bersama bagaimana pernyataan dari Kepala BMKG. Prediksi atau peringatan dini dikeluarkan tanggal 9, berlaku untuk tanggal 10 hingga tanggal 12. Di wilayah Sumatera Barat atau di wilayah yang di situ potensi untuk terjadinya lahar hujan atau banjir lahar hujan ataupun longsor ataupun galodo. Baik, ternyata sudah ada peringatan dari BMKG ya untuk dari tanggal 8 hingga beberapa hari setelah disampaikan peringatan dari BMKG tersebut. Dan selain BMKG, ahli geologi Surono ini juga menjelaskan pemukiman ataupun infrastruktur yang terlewati jalur lahar dingin Gunung Merapi sebaiknya tidak ditinggali kembali. Nah, ini pemerintah setempat juga harus merelokasi warga terdampak karena bukan tak mungkin peristiwa yang sama akan terjadi kembali. Saking sering meletusnya sehingga material yang bertumpuk di puncaknya itu bisa bertambah, ya kan? Letusan Gunung Merapi itu bisa berlangsung singkat, tetapi ancaman lahar hujan ini bisa berlangsung bertahun-tahun selama musim hujan itu tiba. Maka ancaman ini ada, bergantung sekarang volume curah hujan yang ada di puncak Merapi itu sendiri, gitu loh. Bisa letusan gunung api itu hanya jumlahnya berlangsung beberapa hari, tetapi ancaman lahar hujan itu bisa setiap
musim hujan terjadi. Utamanya adalah hujan-hujan yang di atas hujan lebat di atas puncak Gunung Merapi. Begitu memang pemukiman dan apapun infrastruktur yang sudah terkena hancur, jangan kembali lagi, relokasi ke tempat yang aman. Karena yang sekarang terlanda pasti akan terlanda lagi. Hanya waktu yang saya tidak tahu, ya kan? Itu hanya alam Tuhan yang tahu, ya kan? Karena Merapi itu akan sering meletus, tidak akan stop. Dan bila hujan terjadi di puncak Merapi yang biasanya sore hari dan sebagainya, cukup lebat, maka material yang lepas ini, material letusan ini akan terbawa lagi dan akan menimbulkan lahar hujan lagi, ya kan? Banjir bandang lagi, ya kan? Dan yang terkena akan terkena kembali. Dan tatalah bantaran sungai, utamanya sungai-sungai yang berhulu di puncak Merapi. Karena itu sangat berbahaya. Bila mana terjadi aliran lahar hujan, seluruh kegiatan dan pemukiman di bantaran sungai itu sangat berbahaya. Bisa terancam bahaya. Ya kan? Baik. Pemukiman yang sudah rusak, relokasi ke tempat yang aman. Karena kalau dia berada di situ lagi, kelak kemudian hari pasti akan kena lagi. Oke. Waktunya saja yang saya tidak tahu. Iya Gemma, kalau kita tangkap ini hanya menjadi bom waktu, maka diperlukan relokasi masyarakat yang berada di sekitar Gunung Merapi, karena ini kalau sudah ada lahar, kemudian tadi sudah disampaikan geolog juga, kalau ini di saat waktu musim hujan, ini tinggal diturun, dan akibatnya bom waktunya kemarin terjadi banjir bandang. Ke pemukiman sekitar ya. Iya, tentunya ini perlu relokasi dan bagaimana evaluasi ke depannya untuk mengantisipasi dan juga mitigasi adanya bagaimana yang terjadi di hari kemarin. Nah, kita juga akan melihat bagaimana respon dari warganet yang menanggapi bencana ini. Dari Instagram ada @febrina yang mengatakan semoga Allah jaga Indonesia dan dunia. Amin. Kemudian ada selanjutnya dari Suci, semoga bisa banyak orang yang terbantu. Oke. Kemudian dari @gins yang mengatakan Sulawesi masih belum selesai, Sumatera lagi. Jadi memang bencana ini lagi berturut-turut, Jessica, ya. Di Sulawesi masih ada banjir bandang, di sini juga banjir bandang tapi materialnya lahar dingin. Jadi kita doakan juga semoga seluruh bencana di Indonesia ini segera berakhir ya, dan juga mitigasi bencana kepada seluruh rakyat yang tinggal di daerah rawan-rawan ini bisa teredukasi kembali begitu. Tentunya kita berharap juga proses evakuasi ini bisa berjalan dengan baik dan warga-warga yang terdampak segera mendapatkan bantuan. Dan pemirsa, Newsline akan kembali setelah jeda, jadi tetaplah bersama kami. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.